Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kawan-kawan di rumah yang udah balik lagi, udah mampir di channel Riam Biru ini dan masih bersama Bro Ayung di sini Ya. yang mau berbagi cerita lagi. Yang kemarin sempat sendirian ya. Enak kan sendirian? Apa? Lebih enak kan? Serem. Oh, sendirian kan lebih apa ya, lebih leluasa gitu kan, gak ada yang motong-motong kayak gitu. Kayaknya lebih enak kapan-kapan sendirian lagi ya bro, pas gue lagi sibuk gitu. Ya udah, mungkin gak usah lama-lama ya, nanti ada yang bilang, oh ini ngelama-ngelamain durasi gitu. Iya, padahal iya gitu. Padahal iya gitu ya. Ya udah, waktu dan tempat dipersilahkan buat Bro Ayung gitu. Gimana bro, hari ini ada cerita apaan nih? Oke, insya Allah ada cerita. Terima kasih Mas Riam atas waktu dan kesempatannya. Aku mau nyapa teman-teman dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan semua, kawan-kawan Riam Biru? Semoga kawan-kawan selalu dalam keadaan baik, selalu dalam keadaan sehat, selalu bahagia tentunya, kapanpun dan dimanapun saatnya. Ini langsung ya. Langsung boleh nggak apa-apa. Ini sebuah kisah dari seseorang yang jelas aku kenal sih, yang pasti. Jadi begini Bi, buat sebagian orang memiliki kelebihan seperti penglihatan batin atau bisa melihat yang gaib seperti itulah. Itu mereka ya bisa dikatakan menyebutnya sebagai anugerah gitu. Karena mungkin dari secara segi dohirnya mereka siap, dari mentalnya, dari alam pikirnya, juga berjalannya dengan waktu, dengan sesuatu yang dia pelajari, yang dia pahami, itu bisa menselaraskan diri gitu. Tapi untuk sebagian yang lain ini justru sangat menjadi beban, musibah seperti itu ya, karena memang dohirnya nggak siap, apalagi sering terjadi benturan seperti itu. Mereka nggak bisa membedakan mana ini yang nyata, mana yang gaib. Kadang-kadang nyampur jadi satu seperti itu. Dan ini seperti yang dialami seorang kawan. Sebut saja dia perempuan, seorang ibu. Sebut saja namanya Musdalifah. Ya. Bukan Musdalifah mantan istrinya Nasar. penyanyi dangdut itu bukan kan? Bukan, tapi ya depannya ada mus-musnya. Mbak Mus lah. Iya, Mbak Mus, sebut saja Mbak Mus gitu, Musdalifah. Gue tadi baru ngebawain cerita namanya Pak Mustajab. Oh, hari ini Manggilnya Mas banyak Mus. N-nya ya. Ini lu bawain cerita namanya Mbak Mus. Oke, berarti klop lah ya. Iya, dia Mbak Mus itu punya six ya, apa penglihatan apa Six katanya? sense. Six sense ya. Indra keenam gitu. Indra itu emang ada berapa sih? Ada 5. Panca indra ya, itu yang umum ya. Nah, ini kelebihan 1 gitu. Jadi itu dia punya kelebihan itu, bisa ngelihat yang gaib lah, gampangnya seperti itu sejak kecil. Itu sangat membebani dia dimanapun dia berada. Katanya nyampur jadi satu, antara yang nyata yang enggak itu udah jadi beban banget. Tapi belakangan ya, karena memang itu terus menerus gitu ya, coba dia coba untuk menerima, coba untuk ya ini dijadikan anugerah lah seperti itu. Siapa tahu bisa buat bantu-bantu orang atau nolong. Tapi pada kenyataannya ya banyakan ya nyebelin gitu loh. Karena apa? Kalau misalnya nampak yang serem-serem itu Bi, langsung dos yang ikat 5 atau yang gondoruwo kayak apa gitu, itu masih mendingan. Nampaknya yang nyebelin itu seringnya kayak orang, kayak kita pada umumnya. Jadi sering di-prank dia gitu loh. Kadang-kadang di jalan, dan banyaknya di tempat-tempat ramai, kata dia seperti itu. Semakin ramai tempat, di situ semakin banyak yang modelnya kayak kita gini gitu. Jadi dia menghindari tempat-tempat ramai, seperti ya contohnya yang paling ringan di jalan. Terus di ya pasar-pasar, mall, apalagi tempat hiburan seperti itu. Jadi kadang dia itu kayaknya ya sama-sama manusia begitulah, kayak orang lagi pengunjung itu dijadiin tempat ngomong buat ngobrol gitu kan. Tahu-taunya kok dicok ngomong diem aja, nggak ada tanggapan. Pas nengok tahu-tahu pucet, tahu-tahu cuma ngudu doang, ngadepnya kemana gitu. Itu seperti itu. Nah, ini seperti kisah yang belum lama dia itu alami dan akhirnya cerita gitu sama kita. Itu
belakangan hari. Kita itu siapa? Anak-anak Nilas Luhur atau lu doang? Ya, anak-anak Nilas Luhur antara lain seperti itu. Dan itu ya sekitar berapa minggu kemarin. Jadi orang tuanya itu kan mau ada hajat keluarganya buat nyeribu hari orang tuanya. Mendak apa ya jenenge? Mendak itu setahun ya. Udahlah kayak gitu Ya, sama aja. bahasanya seperti itu. Karena memang pasar-pasar di desa di sekitar lingkungannya itu terbilang harganya lumayan mahal gitu. Akhirnya dia sama adiknya Musdalifah itu namanya Via, perempuan juga, itu mutusin ke pasar ini yang gede di kota Sanabi. Via itu packagingnya gimana? Via itu super Packaging pokoknya ya? pokoknya, dan ini nanti packaging dibahas. Aduh, Terus dia pada lanjut, nungguin packaging lanjut. loh. Nah itu dia akhirnya, karena memang dia kan punya anak kan dua, satunya itu SD lah ya, SD kelas 1, satunya itu Siapa Mbak Musnya? kamu, satunya itu 7 bulan gitu. Karena biasanya mau jalan jauh dan bisa jadi ini belanjanya lama, pengen dititipin tapi dititipin siapa? Suaminya udah kerja pagi-pagi udah jalan, orang tuanya ada, ibu juga kerja juga gitu, masih sehat masih kerja. Akhirnya ya wis lah, si anaknya namanya Alexa itu dibawa, dia kan masih nenen masih inilah. Akhirnya dibawa, dia pakai sepeda motor, singkat cerita taruhlah udah nyampe ke pasar itu, pasar gede. Nah itu orang namanya buat hajat kan otomatis belanjanya itu super banyak ya. Ada ayam, sayur dan lain-lain itulah. Itu sampai Via aja nyampe 2 tangan penuh sama kresek-kresek gede. Dia sendiri juga udah megang bayi, kresek juga ini penuh. Nah yuk, kata si Via, kamu gini yuk. Yuk beli apa lagi, udah capek banget yuk, penuh banget kayak gini kok. Rame banget ya pasar ya, padahal udah masih pagi begini. Nah, yang namanya juga pasar gede gitu. Ya yuk lupa ini hari Minggu gitu kan. Akhirnya terus ya yuk pulang gimana, ini masih ada yang belum kita beli. Kita harus beli stok yang buat jajan-jajan itu. Box itu Iya, ya? boxnya itu. Lah terus di sini nggak ada, di dalam harus masuk ke dalam. Itu kalau pasar gede kan ada gang-gangnya, ada los-los begitu. Mereka masuk ke dalam berdesak-desakan seperti itu. Belum sampai ke tempat ya kelontong yang jual seperti itu, si Alexa kegerahan mungkin ya, nangis dia. Dia itu udah nangis kegerahan, tapi kayaknya juga pengen nenen. Nah Via ngomong, yuk Alexa nangis, iya saya tahu, aku tahu gitu. Itu kegerahan kali, yuk dikipas-kipasin. Enggak, ini juga pengen nenen. Ini tinggal jejelin aja, orang punya nenen, dibilang begitu. Ya, Kalau enggak sini aku aja yang nenenin gitu. Nambah kencang, nggak keluar soalnya. Bisa jadi ketahuan banget. Itu akhirnya, lah ini mau nenenin di mana, orang banyak begini, banyak kan laki-laki juga gitu. Oh ya yuk, itu kan yang dagang baju-baju, ada gamis, ada daster dan lain-lain. Itu kan nenek-nenek itu udah tua, itu numpang duduk di situ aja di selempedannya gitu kan. Iya ya, ya udah ini Selembedan itu apa ya? bahasa Sanskerta itu Vi. Itu ada tekukan ya, kecil lah kayak gitulah. Jadi los ada buat masuk pedagang lah begitu. Nah akhirnya ya aku sering ngomong selembedan itu, sorry. Nah itu kreseknya si Musdalifah dikasihin Sevia. V, kamu di sini aja, ingat loh jangan kemana-mana, jangan sampai ini pada hilang, duitnya udah nggak ada lagi, kata Yayunya seperti itu. Jangan yag-yagan gitu, jangan kesana kemari. Aku mau netain ponakanmu dulu. Akhirnya dia minta izin sama si pedagang nenek-nenek tadi itu, pedagang baju, bukan pedagang nenek-nenek, tapi dia nenek-nenek gitu. Hah? Monggo mbak, kasihan banget, ayo bocah ayu lemu gitu kan. Aku nggak usah jelasin itunya ya. Nenek-neneknya packagingnya gimana? Ya udah keriput. Oh udah keriput. Ini nggak usah dijelasin netainnya gimana ya. Nggak usah. Yang pasti dia netain, alhamdulillah Alexa jadi anteng, jadi tidur, dia bisa tidur sambil dikipas-kipasin begini. Tapi yang namanya perempuan mau buru-buru, matanya sambil ngeliatin itu baju bagus, itu gamis juga oke, daster aku pengen daster itu pengen daster di atas ada daster yang gantung itu, dia pengen banget daster. Akhirnya dia mau ngomong sama penjualnya, nenek-neneknya, dia kan kealingan nggak bisa lewat dia ada duduk di bangku ini kan plastik, mau ngomong sama nenek-nenek ngumpet ya, posisinya ngumpet iya, ya. si penjualnya lagi sibuk sebelah kiri ngelayanin kerudung.
Akhirnya aku nggak bisa nih minta tolong ke dia. Akhirnya dipaksa dia buat berdiri sambil tetap netehin gitu, mau ngais ini apa namanya tuh daster yang dia suka itu. Tapi yang sambil jingkat begitu tetap aja dia nggak nyampe gitu. Ini nggak nyampe juga, apalagi ini dedek gendut. Aduh susah gimana ya, mau nitipin ke siapa? Nengok ke adenya, udah nggak amanah. Dia mungkin nyari-nyari barang yang lain, megang duit sendiri kan, udah kerja sendiri. Akhirnya dia nengok, itu orang kan lalu lalang di depannya dia kan banyak berdesakan begitu. Itu di seberangnya dia, di los dagangan yang lain, tapi sama dagangan baju, ada ibu-ibu lagi duduk. Duduk begini, katanya diceritain, duduk tapi nggak ngadep ke dia. Pakai baju kayak apa ya, bukan daster, gamis begitu, warnanya merah marun sama kerudungnya agak krem. Itu lagi ngadep ke situ. Terus akhirnya dia turun, tak titipin ibu ini aja, nanti aku naiknya pakai bangku yang tak dudukin. Akhirnya bu ngapunten, si Musdalifah itu ngomong sama ibu-ibu itu, bu nitip anak saya ya bu, sebentar mau ngambil ini, mau ngambil daster ini. Dia nggak ngomong nggak apa, cuman si ibu-ibu itu cuman senyum, tapi dia nggak bisa ngelihat mukanya semuanya, kayak ngelihat senyuman begitulah, karena kerudungnya cuman jatuh begitu sih, nggak dilipat-lipat begitu. Akhirnya antang kan udah dititipin, dia narik si bangku plastik itu, ditaruh pas di bawahnya daster tadi yang dia pengen. Ya dengan susah payah megang sana sini dia akhirnya bisa ke atas, tapi nyatanya pas dilihat dipegang bahannya kurang bagus. Namanya perempuan, nggak semuanya kali ya, udah nargetin yang ini, bolak-balik yang lain biar ada yang lebih bagus. Nah itu dia nggak sadar kalau dari ini kan ada yang disingkap begitu, otomatis buka. Itu di sana pemandangannya kan banyak orang lalu lalang di gang-gangnya itu kok dia coba ditutup lagi begini, ada yang mencurigakan buat dia. Kok itu kayak ibu-ibu yang tak titipin bocahku gitu loh. Kok kayak Alexa di sana sama dia, jangan-jangan dibawa kabur ke sana, ibu-ibu jahat gitu kan. Akhirnya dibuka lagi, dibaleni itu, di dua kaliin dibukain seperti ini. Oh iya, ibu-ibu itu di sana sama Alexa, tapi kok diem aja, kok di sana ya jauh ya. Ada berapa blok lah, tapi kelihatan. Akhirnya dia nengok ke bawah, kan tetap kelihatan gitu, nengok ke kanan, dia nengok ke bawah begini, itu nggak ada beneran. Si ibu-ibu tadi? Ibu-ibu nggak ada, sama sekali nggak, tapi Alexanya ada, Pi. Jadi di sana itu bukan los-los baju, di situ bukan los-los baju, tapi kayak bekas orang dagang buah, itu keranjang-keranjang buah pada numpuk, Alexa di bekas keranjang buah itu. Kan ada kayak apa ya, spon apa gitu numpuk-numpuk. Alexa di situ bubuk, masih anteng. Itu langsung mau jatuh katanya dia. Ya Allah, anakku Alexa, ya Allah, kamu nggak apa-apa, Ndu. Itu yang bawa kamu siapa tadi, yang megang kamu siapa? Dia baru ngeh kalau dia kadang bisa ngeliat begitu loh, Bi. Akhirnya dicari-cariin sambil digendong. Apa nok, kata yang jaga kan, kata yang ibu-ibu tua tadi. Nggak apa-apa Bu, Mbah, nggak apa-apa. Masih anteng ya anaknya? Iya anteng. Dia tuh sambil jingkat-jingkat begini di sela-sela orang, ngeliatin sosok yang tadi mana. Itu ada, Bi. Tapi agak ke depan, rada berkelok sedikit. Itu persis berdiri di tengah, pakai kerudungnya sama, pakai baju marunnya sama. Tapi orang jalan sama-sama seperti itu, tapi nyelos seperti itu, Bi. Wis jelas iki setan. Tapi karena diberani-beraniin, karena nggak diapain bocahnya, dia masih bersyukur gitu kan. Ditanyain, Bu, digituin. Bu, sini Bu, jenengan siapa? Digituin. Itu nggak nengok sampai panggilan keberapa. Nengok, akhirnya dia nengok begini. Nggak ada mukanya, Bi. Itu cuman rata doang, nengok juga nggak semuanya. Itu langsung balik badan begini, udah hilang. Maksudnya tenggelam sama orang-orang banyak itu. Itu langsung praktis dia nggak pengen daster, nggak beli apa namanya box itu, langsung nyariin si Via, nggak dapat, akhirnya di WA, di telepon juga balik. Oh, ada apa sih, aku lagi milih sepatu, wis pokoknya pulang, mesti jurusannya setan iki. Iya setan, wis balik. Nggak pulanglah dia bersama adiknya itu. Singkat cerita, malamnya itu acara
tahlilan itu berjalan lancar, cuman ya tetap aja namanya ya rahmat orang hujan, nggak bisa disangka-sangka kan hujan ya rahmat berkah. Nah karena memang banyak jajanan yang disuguhkan wedangan begitu, karena yang datang kan sedikit otomatis. Nah itu sisa-sisanya banyak, sisa-sisa jajanan-jajanan itu banyak. Nah paginya itu si Sapa Musdalifah sama adiknya sama ibu itu milih-milihin jajanan yang kayaknya masih bagus. Nah Musdalifah itu ngantongin jajanan satu plastik gede, kresek gede itu mau dikasihin ke saudaranya, sayang gitu. Ada saudaranya itu di seberang kali. Itu akhirnya Masih sekampung. tapi ke seberang kali. Dia bilang gini, Sivia, yuk mau diantarin kemana? Ya ke saudaraku tuh, aku punya saudara. Wah, saudaramu kan aku. Enggak, kadang-kadang kamu nggak ngerti, saudara di jalan itu lebih kuat loh daripada saudara ini satu kandungan. Ya wis karepmu titip salam aja buat Yayu di sana gitu. Akhirnya dia berangkat, motormu bisa dipakai, ada bensinnya enggak? Ada, dipakai. Itu bawa lagi yang namanya Alexa. Bobo kan enak di motor arah jauh juga rumahnya. Itu singkatnya nyampe ke depan rumahnya seseorang yang dituju tadi, saudaranya tadi. Nah rumahnya ada di belakang masjid. Nah belakang masjid kan otomatis kalau masjid-masjid sini kebanyakan itu gandengan sama kuburan. Ya toh depannya itu kuburan walaupun nggak terlalu gede. Dia ngetok-ngetok pintu itu kan namanya Yujum. Jum. Assalamualaikum, Jum. Nggak dibuka-buka, pemandangan belakang begitu serem, kayak banyak yang ngeliatin. Akhirnya dia, oh mungkin Jumiroh itu ada di masjid. Enggak, ada lagi masak di belakang. Rumah kan ada sompangnya, ada yang bolong di tengah itu. Dia jalan karena di sampingnya itu kebun. Masjid kan di depan, sampingnya kebun pisang, tapi pisang yang dirawat begitu. Dia itu kok tadi di kuburan nggak terlalu serem, justru aku jalan ke samping ini serem, ke kebun itu serem. Dia itu berhenti pas di sompang di tengah-tengah rumah itu bagian belakang. Jum, kamu di rumah? Jumi, apa sih yuk? Aku di rumah, ini cepet bukain pintu. Tanggung, aku lagi goreng bawang, nanti gosong, kata dia begitu. Lewat belakang aja yuk. Itu dia diomong begitu sama si Jumiro. Itu perasaan matanya pengen ngeliatnya ke kanan terus. Dia tahan, itu pasti ada sesuatu, tapi dia nggak mau, tapi ketarik terus. Itu ada sumur 2, pas di tengah-tengah ini dapuran apa namanya tadi pisang. Itu ada juga sumur, kan sumur tua ya, itu samping-sampingnya ada bekas kolam-kolam yang udah rapuh, tinggal bata-batanya doang. Berarti dulu bekas bangunan gitu ya? Pernah ada rumah memang, pernah ada rumah, zaman dulu banget pernah ada rumah, tapi sumur itu masih berair, masih ada airnya gitu, walaupun nggak difungsiin. Itu dia kaget bukan main, walaupun udah nyangka. Itu jadi banyak ikat 5, banyak pocongan di situ, Bi. Dan gayanya macam-macam kata dia, yang bikin aku ketawa. Gaya gimana? Iya mas, ada yang duduk di atas itu sumur sambil main karakan begini. Mainnya gimana? Gini gitu. Jadi mau nanya gitu. Iya, nggak pakai main gimana kan nggak ada tangannya. Gini doang, malah bunyi krak. Pagi loh mbak, pagi. Nah pagi mbak, yang penting aku ngeliatnya begitu. Terus ada yang jalan di pinggirannya, celuk gitu. Di belakang itu banyak kayak orang mirip lagi pesta begitulah. Sampai nggak takut, makanya aku teriak-teriak ke Jumiro ya karena aku takut, walaupun kadang lihat gitu. Tertarik gini matanya supaya nggak ngeliat gitu, nggak bisa, harus ngeliat ke situ. Itu di sudut antara sumur sama tadi pongkan itu ada sosok yang beda sendiri, Pi. Itu gambarin, itu duduk seperti ini. Duduk seperti ini, compang-camping, lusuh jaringnya, belok semua, kotor semua. Itu nenek-nenek di situ. Ada nenek-nenek, rambutnya botak-botak, ini udah putih semua rambutnya, arang lah gitu. Udah jarang rambutnya. Udah jarang, itu nggak ngeliatin dia, cuman ngelirik dikit gitu, kayak satu kata, itu doang. Itu langsung dia buru-buru lari ke belakang, katanya untungnya bisa lari ke belakang sambil gendong si Alexa itu.
ada patungnya ini. Langsung ke belakang dibukain pintunya. Ngapain sih yuk? Kayak orang-orang diudak setan, kata si Jumiro kan. Emang iya mana setannya orang gak ada apa-apa, dasar matanya itu dipelihara aja mata kayak gitu. Besok ganti aja katanya kalau bulan haji mata kambing gitu. Ke optik gitu. Nah itu akhirnya masuklah si Musdalifah ke dalam. Itu taruhlah kejadian tadi mau diceritain, takut si Jumiro itu jadi takut juga, dia lagi masak di belakang terus rumahnya packagingnya begini gitu kan. Akhirnya dia nggak cerita, yuk tolonglah yuk kalau main ke sini jangan ngomong-ngomong yang mistik-mistik, aku nggak suka yuk. Iya aku juga nggak ngomongin kayak gitu, tapi tadi asli Jum gitu. Tumben pagi-pagi udah nyampe sini. Enggak, semalam itu kan ada selamatan karena hujan, sisa jajanannya banyak. Ini mau tak kasihin ke Ronaldo gitu. Ronaldo yang ikut itu. Ya kan? Itu kemarin itu Ronaldo kan namanya Jumiro. Ya itu mau dikasihin sama Ronaldo. Wah, jajan macam-macam gitu Ronaldo pasti suka. Ronaldonya mana yuk? Nah itu Ronaldo dituding pas di Sompang itu lagi mainan bekas bakaran begitu kan cemong semua. Ya Allah pagi-pagi begini orang cemang begitu nyampe Bude nggak ngeliat katanya begitu. Ya tuh Bude katanya begitu. Sini nak banyak jajan gitu. Banyak jajan. Ronaldo langsung nyamperin Budenya kan. Si Ronaldo itu karena kebiasaan itu mau cium tangan ke Musdalifah. Tapi karena memang tangannya udah cemong-cemong semua, langsung begini, iya apa gue gitu. Salim Bude, salim. Kata ibunya, tanganmu itu kelopot begitu, kok mau salim? Cuci tangan dulu sana. Nggak mau, kata dia gitu. Bude bawa jajan. Iya ini jajan banyak banget tuh buat kamu. Itu kayak katanya yang lucu itu anak kecil ya, palanya nyariin jajan sampai mau masuk ke kresek gitu. Pertanyaannya satu, susu kotaknya mana? Gitu, Bi. Itu langsung dimarahin sama mamanya gitu. Mama susu kotak mana? Ya Allah kamu dibawain jajan begitu nanyanya yang nggak ada. Nanyanya jangan susu kotak. Susu apa? Susu murni digituin sekalian kan. Akhirnya itu yang ada disyukurin, sono dimakan gitu. Ada susu kotak. Papa pulang bawa susu kotak katanya. Papanya kan pebisnis ceritanya gitu. Papamu bawa susu kotak, kalau nggak bawa masalah aja udah mending kata dia bilang begitu. Jom jangan ngomong begitu. Habisnya emang kesel banget kemarin banyak orang yang nyariin kemari. Itu nyambung kayak cerita yang kemarin Itu akhirnya Ronaldo cuci tangan karena dekat sama kolamnya itu. Cuci tangan baru dia mau makan nggak jadi dia nuding ke arah Alexa. Ronaldo nuding ke arah Alexa. Kata dia begitu, nuding ke Alexa seperti itu. Alexa itu masih digendong. Masih digendong, kayak ketakutan begitu. Mundur-mundur nyampe jatuh ke bakaran tadi. Itu, kamu kenapa? Kata budenya begitu. Kata Musdalifah, kenapa? Udah biarin, itu Ronaldo langsung masuk ke dalam ruang tengah. Nggak lama terdengar kayak suara TV nyala gitu. Mungkin dia nonton TV gitu kan. Ditanyain, itu Ronaldo kenapa sih Jum kok seperti itu? Biasa Ronaldo mah suka aneh, belakangan suka aneh dia pas udah rada gedean emang begitu gitu kan. Akhirnya ya wis lah, nggak usah dipikirin. Tapi kok nunjuknya ke anakku ya, namanya perempuan udah pembahasan yang tadi kan hilang gitu aja Bi. Karena ini tidur pules gitu si Alexa. Ini kalau mau ditaruh di dalam aja Bude. Kalau mau di rusbang ada di belakangnya gitu, taruh di rusbang aja di sini bangku panjang gitu. Akhirnya dialasin ada kain juga, ditidurin si Alexa di situ. Dan mereka namanya perempuan gosip sana sini itu kan masaknya masih pakai tungku. Ada gas tapi sayang nggak dipakai, pakai kayu. Mereka ngobrol macam-macam ini itu rame begitu cekakak cekikik sampai pada akhirnya Musdalifah cuman diem matanya mandang ke pas ini si pintu belakang gitu. Kata si Jumiro, ya kan penyakit lagi kayak gini lagi aku nggak suka, yuk jangan begitu yuk. Ada apa lagi nggak mau jangan ngomong yang macam-macam, jangan yang reka-reka kata orang sini gitu. Itu nggak memperhatikan omongannya Jumiro, dia cuman itu di belakang tadinya kali ya,
yuk mau kali, mau lapangan bola, aku nggak peduli, kata. Itu di belakang dulu kali. Itu ada pohon-pohon gede, lagi pada kemari Jum. Ada yang melata katanya, ada yang jalannya ngengsrek begini. Ambuh, mau jalan apa? Enggak, ini beneran, ini lagi kemari, itu jalan, tapi ngengsrek begitu, tapi orang, tapi kok kayang ya, jalannya kok kebalik begitu ya. Satunya ini ular gede banget, tapi kepalanya orang, tapi jalannya lewat pohon-pohonan, mau kemari Jum, digitu-gituin sama sosok-sosok yang lain. Itu Jumiro nggak suka banget, langsung bangun, ditutup pintunya, jegrek, diselot macam-macam, didobel-dobel. Kamu ngapain Jum? Wis pokoknya wis tak tutup, orang bakal mlebu gimana, bangsa gaib ya bisa nyelos kayak gitu. Yuk mendingan jangan ngomong kayak gitu, yuk kita pindah aja, ini masak udah selesai. Tadinya kan mereka sambil metikin kangkung akhirnya mereka masuk ke dalam mau nengokin Ronaldo. Itu nggak ada suaranya, tidur apa kemana gitu. Itu dalam yang bikin kaget mereka, TV itu ada, Ronaldo dicariin di kamar nggak ada, dicariin di ruang depan nggak ada, tapi pintu depan masih terkunci. Mereka akhirnya balik lagi, itu nemuin kasur lantai yang gulung-gulung begitu, kayak risol. Tahu-tahu di dalamnya Ronaldo lagi tidur, masih kelopot semua, itu tidur di kasur lantai. Ya Allah, bocah malah tidur begini tuh di dalamnya kasur lantai begitu, langsung ditebalikin begini. Cucu kotak, ngomong kayak gitu lagi, susu kotak, tapi nanyain Alexa, Esa mana, Alexa mana. Itu mereka di situ kan ada agak lama semenjak dari masuk. Itu Musdalifah sama Jumiro praktis nggak ingat kalau anaknya di belakang. Mereka langsung nyusulin ke belakang. Ya Allah, Alexa, yuk gimana sih, yuk bude, orang anak kok ditinggal, kamu aja nggak ngingetin. Akhirnya mereka ke belakang sana, itu masih ada Alexa, tapi yang aneh tempatnya pindah. Jadi tempatnya itu tadinya kan di bangku panjang begitu ya, di rusbang begitu, dia pindah di dekat bakaran tadi. Yang buat main Ronaldo itu. Yang buat main Ronaldo itu kan debu-debu arangnya banyak. Yang buat mainan itu ada semacam kayak bekas penggilesan baju, tapi yang dari spon empuk, itu ada kainnya ada di situ. Alexa tiduran di bawah matahari seperti masih tidur. Itu langsung di gendong sama si Musdalifah. Ya Allah, yang tadi nyantang malah jadi nangis kan. Ditetain juga untuk sesi kedua kan. Nah itu akhirnya tangannya kan mancelup di bekas bakaran gitu, ngomong, ini kamu habis bakar apa sih Jum? Papanya Ronaldo itu kemarin kan mancing nggak dapet, akhirnya katanya sih dari teman bisnisnya dibawain ikan. Bakar ikan kemarin Ronaldo makan lahap banget. Ya wis nanti beli sama bude. Itu sampai di situ akhirnya si Musdalifah permisi pulang. Permisi pulang, tapi dia kok dari tadi aku banyak yang aku saksiin di sepanjang aku main kesini, dari luar sampai di dalam melihat keluar ada apa, tapi kok ada yang sangat mengganggu gitu. Satu, Ronaldo kenapa nuding anakku? Biasanya anak kecil lebih sensitif gitu. Yang kedua, gambarnya nenek-nenek tadi terus. Pokoknya dikit-dikit kayaknya ada nenek-nenek itu kayak gitu doang, kayak kata-kata gitu doang. Itu nyampe akhirnya dia pulang ke rumahnya dia. Itu ada agak siangan, pas suaminya juga lagi istirahat siang gitu. Kamu dari mana sih mah gitu? Dari tempatnya Jumi gitu. Oh, kapan-kapan kalau pergi hati-hati digituin sama suaminya gitu. Terus nah itu sepulangnya dari sana, suaminya juga berangkat lagi kerja. Itu si Alexa nggak berhenti nangis, dikit-dikit kecer gitu. Akhirnya ditatain, ntar diem, nanti nangis lagi. Tadinya bisa istirahat siang jadi enggak. Itu sampai diomelin sama orang tuanya Musdalifah, ini mesti kenapa gitu. Kamu kan matanya bisa ngeliat, coba lihat ada apa anakmu. Oh, nggak apa-apa mah, nggak apa-apa. Tapi nggak diceritain soal yang tadi di rumah gitu loh. Nah itu akhirnya pas agak sore menjelang suaminya pulang, itu agak antengan mendingpi setelah asar, itu
si Alexa karena 7 bulan itu kan ada baby walker. Baby walker yang bundar yang sederhana itu ditaruh di situ biar belakangkan lah, bisa belajar jalan sambil disuapin. Itu nggak mau makan sama sekali sampai 4:30 lah, segitu jam segitu disuapin nggak mau. Tahu-tahu dia kan belum lihai banget main baby walker, itu bisa nyamperin ibunya. Ibunya ada di ruang tengah, dia di depan karena emang nggak ada penghalang gitu ya, bisa jalan ke situ. Kamu bisa jalan ke sini nak, itu pinter banget. Itu bocah kecil nggak ada ekspresinya sama sekali, Bi. Kamu kenapa nggak ketawa sama mama, kenapa nggak mau disapa sama mama? Itu dia nyengir, cuma nyengir doang gitu. Giginya hitam semua ompong, Bi. Itu giginya nenek-nenek tadi, Bi. Jadi giginya emang cengir gitu. Ya Allah, sampai katanya nggak cuma dia, tapi adiknya juga ngeliat. Itu habis nyengir begitu nangis langsung kecer banget, nggak bisa ditolongin. Sorry, adiknya siapa? Adiknya si Musdalifah, si Via. Kan ada. Yuk kok kayak gitu yuk. Kamu ngeliat tadi. Iya yuk. Kok giginya kan dia belum punya gigi, paling 1-2 kok hitam begitu pada ompong. Serem banget yuk. Yuk ada orangnya di dalamnya digituin. Akhirnya diambil tapi ya takut, tapi ya anaknya gitu kecer terus nggak bisa diinin sampai suaminya pulang. Itu akhirnya singkat ceritanya suaminya pulang. Emang kamu nggak lihat gitu. Tadi ngalamin kejadian apa kata suaminya? Banyak pak gitu. Ya udah ceritain. Yang paling ngikutin terus siapa gitu. Yang di itu kan, yang di sumur ada nenek-nenek. Iya. Terus anaknya itu si siapa tadi yang nudingnya Ronaldo itu nudingnya ke siapa? Ke anakmu kan, dia ngelihat lebih bersih darimu karena dia anak kecil. Kalau kamu memang bisa ngelihat tapi banyak ketutup juga sama hawa nafsu sama yang lain-lain. Tingkatan si makhluk itu lebih gede jadi nggak bisa ditembus sama Musdalifah saat itu gitu loh. Itu ada. Meskipun anak kecil nggak bisa ditembus tapi selalu membayang begitu loh. Jadi seolah-olah dia masuk ke situ digangguin. Ya jangan kelamaan, tinggal dibuang aja gitu. Udah kata suaminya begitu. Suaminya bisa juga. Suaminya bisa. Ya kisahnya seperti itu aja sih, Bi. Oke. Itu crash kemarin lah. Berarti suaminya ya yang ngebersihin ya? Ini suaminya. Ya. Itulah kawan-kawan satu cerita dari Bro Ayung tentang Mbak Mus ya. Tentang Ronaldo juga. Tentang Ronaldo juga, tentang Alexa juga, dan packaging Via ya. Packaging Via yang disembunyikan. Yang disembunyikan. Oke. Kita ceritain berdua aja. Terima kasih Bro Ayung udah berbagi ceritanya. Terima kasih juga kawan-kawan udah mau nonton, udah mau dengerin cerita dari Bro Ayung ini. Kami mohon maaf ya kalau misalnya ada sesuatu yang nggak berkenan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semuanya. Mohon dimaafkan. Dan ya semoga kita tetap diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Siapapun yang sekarang masih sakit atau lagi sakit, semoga segera diberi kesembuhan. Dan siapapun sekarang yang masih sehat, semoga tetap dijaga kesehatannya. Nah, terima kasih banyak, sekali lagi mohon maaf. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.